Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang yang mengatakan sampai kapan aku harus bersabar, itu dikatakan tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis? Kata-kata tidak beriman itu ada dua makna, Pak. Makna yang pertama, tidak beriman sama sekali. Dan itu bukan maksud saya. Makna yang kedua, tidak sempurna keimanannya. Karena Nabi pun sering mengatakan tidak beriman, tapi maksudnya tidak sempurna. Contoh, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian, sampai aku lebih ia cintai dari dirinya, ayahnya, bapaknya, dan seluruh manusia. Kata para ulama, kata-kata tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Nah, orang yang mengatakan sampai kapan kita bersabar, ya sama saja kurang keimanannya kepada Al-Quran yang mengatakan apa? Allah bersama orang yang sabar. Bahwa orang yang sabar pasti ditolong oleh Allah. Sama saja seakan-akan dia kurang keyakinannya Allah menyuruh kita sabar. Rasulullah menyuruh kita sabar. Tahu-tahu dia tolak dengan mengatakan sampai kapan kita bersabar? Iya. Dan Rasulullah menyuruh kita bersabar sampai kapan? Sampai bertemu dengan beliau di Telaga Haud. Iya. Mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan hafalan atau lewat mushaf? Dua-duanya bagus. Iya, dua-duanya bagus karena Rasulullah memutlakkan siapa yang membaca Al-Quran maka satu hurufnya itu ditulis 10. Dan di situ tidak disebutkan apakah membacanya di mushaf atau hafalan, mutlak. Berarti silakan aja. Tapi kalau misalnya membaca di mushaf lebih khusyuk di hati antum, itu lebih utama. Atau secara hafalan lebih khusyuk di hati antum, itu lebih utama. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana amalan yang utama itu? Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat, mana yang lebih berpengaruh untuk hatimu, lakukanlah. Iya. Bagaimana hadis ini? Al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama kibar kalian. Dan Rasulullah bersabda, para nabi itu hidup di kuburan mereka sholat. Hadis-hadis dan athar di atas dijadikan bolehnya ngalap berkah. Gimana tuh Ustadz? Karena kan Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama kibar kalian. Berarti kan mereka berkah. Berarti kita boleh ngelap berkah. Pertama, yang dimaksud dengan al-barakatu ma'akabirikum telah dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang dimaksud dengan akabirikum yaitu kibar orang-orang yang telah dalam keilmuannya, terlebih kalau usianya tua. Maksudnya para ulama yang Masya Allah keilmuannya dalam, usianya juga apa? Tua. Itu yang dimaksud dengan kibar. Ya, seperti itu ditafsirkan oleh Imam Qutaibah bin Sa'id. Kata Imam Qutaibah bin Sa'id, yang dimaksud adalah para ulama yang telah kuat keilmuannya dan usianya pun juga telah tua. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka keilmuannya luar biasa, Pak, disertai dengan usia yang sudah tua. Maka yang seperti ini memang kibar, benar. Dan itu yang ditafsirkan oleh para sahabat. Bukan yang dimaksud dengan hadis itu kita boleh ngalap berkah. Kita tidak pernah mendengar para sahabat ngalap berkah dengan kuburan Rasulullah, kecuali dalam riwayat-riwayat yang palsu, Pak. Seperti riwayat bahwasanya Bilal bin Rabah, ya, ngalap berkah dengan tanah kuburan Rasulullah SAW.
Itu riwayatnya palsu dengan ijma para ahli hadis. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini pemahaman siapa yang mengatakan boleh ngalap berkah seperti itu? Kalau itu benar pasti dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bapak tahu tidak Pak? Rasulullah SAW tahu dan diberitahu oleh Allah kuburan Nabi Musa. Kuburan Nabi Musa diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah SAW tempatnya di sini. Tapi apakah Rasulullah ngalap berkah dengan kuburan Nabi Musa? Nabi loh. Ya. Di zaman Umar bin Khattab ditemukan jenazah Nabi yang masih utuh. Namanya Nabi Daniel. Di zaman Umar bin Khattab Pak. Waktu itu ketika pasukan kaum muslimin menguasai suatu dusun, suatu perkampungan, di mana perkampungan di sini mereka kalau nggak turun hujan, mereka keluarkan peti. Lalu dibuka peti itu, turun hujan. Dimasukkan lagi. Maka rupanya dusun ini diserang oleh kaum muslimin dan dikuasai. Diambil peti itu, ternyata jasad seorang nabi. Dikirim surat kepada Umar bin Khattab. Ditemukan jasad seorang nabi. Apa kata Umar? Buatkan kuburan nabi itu 13 kuburan. Di antaranya yang di bawah sungai. Lalu kemudian dibuat 13 kuburan, dikuburkan di salah satunya dalam suatu riwayat yang di bawah sungai itu. Lalu diratakan. Supaya tidak ada orang yang ngalap berkah. Gimana ya kalau ternyata jasad Nabi itu ditemukan oleh kaum muslimin sekarang ya? Mungkin dibikin Pak kubah gede. Orang pada duyun-duyun ngalap berkah Pak. Tapi di zaman Umar enggak. Justru Umar khawatir ini bakalan apa? Ya dijadikan kesyirikan. Maka sengaja oleh Umar disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ngalap berkah. Makanya meminta keberkahan, ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan keberkahan haram. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersama para sahabat pergi setelah menguasai kota Mekah Pak untuk memerangi Hunain. Dan waktu itu pasukan kaum muslimin besar Pak. Rupanya di tengah jalan mereka melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam berkata apa? Hai Rasulullah, jadikan dong buat kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Karena Dzatu Anwat ini tempat ngalap berkahnya orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Inna sunan. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan kata-kata mirip yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Banu Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami ilah sebagaimana mereka mempunyai ilah. Nah, itu ya akal Islam. Adapun para nabi hidup di kuburannya sholat, betul hadisnya sahih. Tapi itu alam barzakh Pak, bukan alam dunia. Para nabi di kuburannya hidup betul, mereka sholat betul. Tapi apa kata Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari? Itu kehidupan alam barzakh, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Sebab kalaulah dikatakan bahwa para nabi itu hidupnya di kuburan seperti hidupnya di dunia, berarti orang yang gali kuburan Nabi dan ngelihat jadi sahabat dong Pak. Ya. Padahal itu batil. Makanya jangan disamakan. Dan hidupnya para nabi di kuburan sama dengan hidupnya orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Allah mengatakan mereka hidup. Tapi hidup apa?
Maksudnya hidup alam kubur, alam barzakh. Maka beda Pak, kehidupan alam barzakh dengan kehidupan mana? Dunia. Kalaulah hanya karena para nabi itu berdasarkan hadis bahwa para nabi itu hidup di alam kuburnya, kita bisa ngalap berkah atau datang ke kuburan minta. Yang pertama kali melakukan para sahabat pasti Pak. Dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Pasti para sahabat ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, ini gimana nih? Ya. Ya akhi, azakumullah wa iyakum. Semua itu ya akhi adalah perkara yang tidak diperkenankan dari syariat kita.